Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Jamal. Kali ini kita akan mereview cara mudah mengolah e-raport untuk guru. Ya, pertama-tama kita login terlebih dahulu ke akun guru. Minta passwordnya kepada admin. Kemudian setelah masuk, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita menuju ke data kompetensi dasar terlebih dahulu. Ya, kita menuju ke kompetensi dasar. Yang pertama kita lihat dulu apakah kompetensinya sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan, sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita lanjut ke rencana penilaian. Nah, rencana penilaian pengetahuan. Di sini sudah masing-masing kelas, level kelas. Kita pilih mata pelajarannya, kemudian jumlah PH, penilaian harian. Biasanya per tema kita ada berapa kali penilaian harian. Kita mau menggunakan 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Kita coba 4. Kemudian di sini muncul tabel informasi penilaian. Contohnya di sini PH1 penilaian harian 1, teknik penilaian tes tulis atau penugasan. Kita pilih penugasan. Ini nama penilaian harian 1. Ketika penilaian atau ulangan harian 1, tema berapa yang diujikan atau tema berapa yang ditugaskan. Misalkan tema 3.1 kita centang satu per satu. Kemudian di PH2 juga sama, penugasan. Kemudian tema berapa KD berapa saja yang diujikan, yang ditugaskan. Misalkan di PH1 ada kembali 3.3, kita centang juga. Ya. Kemudian di PH ketiga juga sama. Kelompok atau teknik penilaiannya wajib kita rubah ya, penugasan. Dan PH selanjutnya juga sama. Kemudian misalkan di PH 3 ada lagi 3.1 yang ditugaskan atau diujikan, kita centang juga ya. Seperti itu, kita centang juga. Pokoknya penilaian harian KD yang diujikan, ditugaskan pada penilaian harian itu dicentang. Ya, di sini kita buat saja asal-asalan. Di saat PTS kemarin, KD berapa saja yang keluar itu kita centang. Nah, kemudian pas penilaian akhir semester. Nah, karena ini kita belum tahu KD berapa saja yang keluar, kita coba dulu terlebih dahulu kita centang asal saja ya. Nah, jadi sebelum kita membuat ini, kita sudah membuat tabel terlebih dahulu, tabel nilai. Nah, contoh tabel nilainya seperti ini. Nah, contoh tabel nilainya seperti ini, nama, kemudian P1 penilaian harian satunya itu 3.2 ada di kelompok mana, penilaian harian 1, penilaian harian 2, harian 3, penilaian harian 4, kemudian nilai PTS-nya berapa, nilai pasnya berapa. Tentu di atasnya menggunakan kompetensi dasar ya, 3.1, 3.2 seperti itu. Nah, itu yang disiapkan. Kemudian setelah kita sudah mengumpulkan nilai, kita sudah milih-milih KD-KD-nya, kita simpan. Nah, ketika ini disimpan, ini jangan dirubah lagi. Karena kalau dirubah lagi, dia akan berubah lagi. Misalkan tadi kita pilih tadi bahasa Indonesia ya. Nah, aplikasi mendeteksi bahwa Anda sudah pernah menyimpan rencana penilaian pengetahuan. Ini rencana doang ya, rancangan penilaian.
Nah, kalau sudah pilih, dia nggak jangan dibuat lagi. Kalau kita pilih lagi, nanti rancangan penilaian kita yang lama akan menghilang. Kemudian kalau sudah rencana penilaian pengetahuan, kita menuju rencana nilai keterampilan. Kemudian sama seperti rancangan nilai pengetahuan, rancangan penilaian keterampilan. Di sini ada pelajaran bahasa Indonesia, keterampilan, misalkan kita mau pilih 2 saja. Karena keterampilan ya, keterampilan kita, misalkan kita ingin menilai keterampilan anak kita, mau pilih 2 atau 3 atau 4. Jenis penilaian ada praktek, project, produk. Nah, biasa yang melakukan Google Meet, praktek, bagaimana tata bahasa Indonesianya, atau biasanya matematika yang lebih terlihat dominan ya. Nah, misalkan berupa praktek menghafal perkalian, misalkan seperti itu, kita centang apakah anak itu sudah waktu penilaian pertama tentang apa saja, penilaian kedua tentang apa saja, kemudian kita simpan. Nah, setelah kita selesai menyimpan, sampai tunggu proses selesai menyimpan. Oke, kita lanjut ke butir pilih KD spiritual. Nah, spiritual kita centang aja semuanya ya. Ini centang semuanya nih, centang semuanya. Kemudian pilih KD butir sikap. Nah, butir sikap ini sama, centang saja semuanya. Dicentang, centang. Kita simpan. Oke. Nah, untuk rencana penilaian ini tidak boleh dirubah kembali. Kalau kita edit kembali, maka dia akan berubah kembali ya. Tadi kita sudah pilih bahasa Indonesia ya, bahasa ini kita matematika juga sama, kita rencana penilaian juga sama seperti bahasa Indonesia tadi. Selanjutnya, kalau sudah rencana penilaian kita sudah oke, input data nilai. Nah, input data nilai. Nah, jika kita melakukan input data nilai di sini, tadi kita bahasa Indonesia sudah kita pilih. Ini ada PH1, PH2, PH3, PH4, PH5, PTS. Jika kita melakukan input di sini akan sangat lama ya. Akan sangat lama. Karena satu-satu PH1 berapa ya. PH2 berapa. Ini terlalu lama. Ini kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita menuju download format import. Ya. Karena kita tadi sudah setting di rencana penilaian dan kita tidak ubah, kita langsung menuju download formatnya. Nah, pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita download formatnya. Di sini download format kosong dan format edit. Kalau format kosong yaitu belum ada nilainya. Format edit itu sudah ada nilainya, tapi kita edit. Nah, seperti itu. Kita download formatnya. Lama sekali downloadnya. Setelah terdownload nanti, oke, sambil menunggu format downloadnya, ada input nilai siswa, input nilai pengetahuan, keterampilan spiritual, diimport. Nah, sudah terdownload. Kita buka filenya. Oke. Nah, seperti ini. Ini contoh format yang telah kita buat tadi ya, bahasa Indonesia PH1 KD.1. Oke, jadi nanti nilai yang kita buat itu tinggal kita copy paste aja. Misalkan kita sudah buat seperti ini ya.
Tadi kita copy paste aja, copy paste, lebih mudah ya, lebih mudah copy paste. Dan ini yang atas tidak boleh dirubah-rubah, hanya format nilainya saja yang boleh dirubah ya. Angka dari 0 sampai dengan 100. Jadi tidak ada koma ya. Lanjut. Namun kita juga harus perhatikan di sini ada nama ganda di sini. Nanti kita setting lagi. Namanya kok ganda ya? Oh, di sini penilaian harian 1, penilaian 3, P1, P3. Harap teliti kembali ya, jangan asal memasukkan nilai. Kita harus teliti supaya tidak salah memindahkan nilai ya. Nah, setelah kita memindahkan nilai-nilainya, import. Nah, setelah kita sudah memasukkan nilai, kita import. Import tuh memasukkan nilai. Nah, kita pilih. Kalau sudah tadi bahasa Indonesia sudah kita nilainya sudah kita masukkan dalam rancangan ini ya. Ini namanya jangan dirubah. Nama filenya tidak boleh dirubah, hanya boleh nilainya. Jika sudah keisi semuanya nilainya ya. Jika sudah keisi nilainya, kita lanjut ke import tadi, import. Kita cari filenya, choice file. Choice file, kemudian kita cari tadi file yang sudah kita edit. Nah, misalkan ini seperti ini. Oke. Kita open. Oke. Kemudian kita upload nilai. Maka nanti nilainya akan muncul di sini. Nilai dia akan muncul. Coba sebentar. Kita coba misalkan nilainya kita rubah ya. Di sini kita masukkan 90, 100. Hanya contoh ya. Misalkan oke, kita save. Kita close. Kita ulang, kita cari ulang. Oke, upload nilai. Nah, sudah ya. Nih, simpan data nilai. Kita simpan data nilai. Kita lihat di input data nilai pengetahuan ya. Kita lihat di sini. Tadi bahasa Indonesia mata pelajaran penilaian harian. Nah, di sini sudah ada nilainya tuh. Tadi kan kita sudah input. Nilai. Ya, kita sudah input nilai. Import nilai, maka nilainya akan masuk ke dalam sini, input data nilai. Jadi kita tidak harus input satu persatu di sini, tapi kita gunakan saja format import ya. Format import yang sudah disediakan, kita download, kemudian kita copy paste ya. Kita copy paste nilainya ke dalam format yang sudah disediakan, kemudian kalau sudah selesai kita import nilainya seperti itu. Kemudian lanjut ke proses deskripsi. Nah, sistem mendeteksi ada melakukan penilaian yang tidak sesuai dengan rencana ini berdampak pada hasil keterangan. Jadi, jika penilaian ini belum selesai, maka proses deskripsinya tidak akan muncul ya. Karena kan kita belum memasukkan nilai. Ya. Karena belum memasukkan nilai, jadi proses deskripsinya belum muncul. Entah itu siswanya A, B, atau C, atau D. Jadi ketika nanti sudah penilaiannya sudah masuk, maka proses deskripsinya akan muncul sendiri. Kemudian lihat pengolahan nilai. Kita juga bisa lihat pengolahan nilainya di sini. Nah, intinya kita tadi sudah lihat pengolahan nilai kita seperti ini. Ini seperti lager ya, seperti lager penilaian bentuknya ya, seperti lager.
Oke. Jadi nanti ini kita bisa download formatnya. Pengolahan nilai pengetahuan kita berikan sebagai bukti kepada orang tua siswa. Jadi intinya, inti rapot untuk guru itu ada di pertama data kompetensinya, apakah sudah sama dengan yang kita ajarkan, kemudian rencana penilaiannya, rencana pengetahuan, rencana penilaian keterampilan, spiritual, sikap, dan sosial. Itu yang paling penting. Kemudian setelah itu kita download formatnya, habis itu kita import nilainya. Oke. Yang terpenting yang harus disiapkan guru adalah seperti ini. Nama murid, nilainya, nilai PH-nya, nilai PH 3.1 berapa, nilai PH 3.2 berapa, nilai PH nilai titik 3 berapa, itu yang perlu disiapkan oleh guru-guru. Oke. Setelah jika sudah menyiapkan ini semua, mudah saja nanti tinggal copy paste ke dalam rencana penilaian. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.